Baik, kita coba langsung mulai saja membahas tentang topologi jaringan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? Topologi jaringan ya itu mengacu pada, kalau secara fisik ya. Kalau secara fisik artinya topologi jaringan ini mengacu pada susunan atau tata letak bagaimana perangkat-perangkat di dalam jaringan itu dihubungkan gitu ya. Jadi PC, switch, router itu saling dihubungkan, itu susunannya seperti apa, arsitekturnya lebih pasnya, sehingga kita mendapatkan suatu gambaran, atau boleh dikatakan susunan tata letak sajalah sederhananya. Itu kalau secara fisik. Tetapi topologi ini juga bisa mengacu kepada hal logik gitu ya, logik. Kalau secara logik artinya bagaimana aliran paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya dia didistribusikan seperti apa, apakah dibuat secara linear misalnya, atau dibuat secara bertingkat, atau dibuat katakanlah melingkar ya, sehingga nanti muncul topologi-topologi yang sesuai dengan namanya ya. Nah, kita lihat ilustrasinya secara satu persatu lah ya. Sorry. Jadi digambarkan seperti sesuai dengan namanya ya. Kita lihat misalnya ada topologi bus, topologi ring, topologi star, tree, mesh, cell, dan seterusnya. Ada beberapa lagi, tapi yang umum kita melihatnya atau kita ketahui itu ini topologinya. Nah, kapan sebaiknya kita menentukan topologi jaringan itu ya ketika kita merencanakan waktu mau bangun jaringan. Ketika kita mau merencanakan mau jaringannya kayak gimana, susunan tata letaknya, pada saat itulah sebenarnya kita menentukan topologi jaringan. Jadi nanti ketika orang mengatakan, oh gimana topologinya, nah kita asosiasinya langsung ke situ saja. Oh topologinya seperti ini ya, kita kasih gambarannya, susunan tata letaknya bisa berupa gambar dan seterusnya ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi topologi tadi ada bus, ring, star, tree, mesh, cell, internet, point to point ya, juga termasuk disebut dengan topologi. Nah, ini contoh topologi bus. Nah, topologi bus ini ciri khasnya dia ada saluran utamanya ya, linear saja, lurus, yang mana node atau perangkat disusun atau diletakkan di sepanjang jalurnya ini gitu ya. Ya, kalau secara teori mengatakan bahwa topologi ini ya, pasti ya setiap topologi juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat di topologi bus ini katakan contohnya sedikit membutuhkan kabel, contohnya begitu. Itu kalau secara fisik ini ya. Kalau secara logik sebenarnya topologi bus ini ya, sebenarnya kalau kita menggambarkan aliran paket data dari jalur backbone, masih ingat ya waktu kita membahas topik sebelumnya saya sempat singgung tentang backbone adalah jalur utama jaringan, yang mana nanti dia akan menjadi, kalau ibarat jalan itu jalan raya utamanya ya, sedangkan jalan pendukung lainnya itu ya mungkin jalan-jalan yang lebih kecil lagi, termasuk gang-gang. Tentu aliran paket data ketika di jalur utama ini aliran lalu lintas kendaraan dan di jalur jalan utama tentu lebih banyak, lebih padat dan sebagainya, sehingga dia membutuhkan jalur yang lebar. Nah, jalur backbone itu maksudnya ya, jadi jalur utama jaringan. Jadi bisa diasosiasikan juga topologi secara logikal ya, pas ini untuk menggambarkan jalur backbone-nya, yang mana di kiri kanannya ini kita ilustrasikan untuk jaringan-jaringan sub-sub jaringan yang terhubung ke jalur backbone
tersebut ya. Itu kalau secara logikanya. Nah, mungkin secara kelemahannya ya kita ilustrasikan saja. Kalau misalnya ini kita ibaratkan jalan raya ya. Kalau udah jalan rayanya ini macet ya otomatis jalur ke kiri kanannya di sepanjang jalan ini juga otomatis macet ya. Itu secara kelemahannya ya. Jadi kalau jalur ini lumpuh ya jaringan ini akan lumpuh. Mungkin itu yang dimaksud dengan kelemahan salah satu poinnya seperti itu ya, nanti Anda baca lagi saja. Oke, topologi yang kedua, ring. Sebenarnya ring ini adalah mirip-mirip dengan bus tadi, hanya dia kedua ujungnya nyambung aja gitu ya, jadi melingkar ini ya. Karena dia mirip-mirip ya, mungkin saya nggak terlalu perlu menjelaskan lebih detail ya. Mirip-mirip ya, kurang lebih juga kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, lanjutannya topologi star. Nah, mungkin ini yang paling umum kita temui baik secara fisik maupun secara logikal ya. Star secara fisik ya berarti ada konsentrator di tengahnya, lalu stasiunnya atau node-nya itu langsung terhubung ke konsentrator ini ya. Ini secara fisik ya, secara logikalnya juga ya seperti ini pola aliran paket datanya. Artinya kalau ketika si node ini mau mengirim pesan atau data ke node yang sebelah sini ya dia harus melewati konsentrator ini, dan seterusnya yang ini kalau mengirim paket data ke sini juga sama sebaliknya begitu ya. Jadi konsentrator ini boleh dibilang pusatnya, sehingga kalau ini rusak itu masuk ke kelemahannya ya. Hub atau switch atau router ya, tidak harus hub ya, bisa switch bisa router down ya, jaringan ini juga selesai ya. Selesai maksudnya down maksudnya itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Berikutnya topologi tree. Tree ini sebenarnya pengembangan dari star, hanya dia switchnya dibuat bertingkat aja seperti ini, atau dibuat katakanlah ada anaknya gitu ya, sehingga membentuk tree pohon jadinya seperti ini ya. Ada anggaplah ini atas bawah gitu ya. Ya jadinya begini. Switch pertama, switch kedua, switch ketiga dan seterusnya begitu ya. Nah, kekurangannya ya karena ada pengembangan dari star ya mirip-mirip dengan star gitu ya. Ya kelebihannya tentu pasti juga ada antara tree dan star, mirip ya, gampang diimplementasikan gitu ya. Kalau mau nambah node atau klien ya tinggal cabut, colok aja perangkatnya, colok ke Ethernetnya, ya udah nyambung dia, tinggal konfigurasi IP, udah gitu aja. Nah, tetapi juga dia ada kelemahannya tadi ya. Kelemahannya itu karena dia tergantung di konsentrator ya, ini down yang selesai juga jaringannya ya. Oke, topologi mesh. Mesh ini kalau kita lihat ilustrasinya, kita anggap ini A itu node, E, B, C, D itu node, artinya perangkat, sedangkan ini adalah penghubungnya ya. Kalau kita melihat A terhubung dengan E, A terhubung dengan D, dengan C, dengan B, sebaliknya B terhubung dengan A, E, dan jadi kalau diilustrasikan topologi mesh ini sepertinya node ini akan sangat sibuk ya, akan sangat sibuk karena dia akan melayani request dan respon untuk semua node yang saling terhubung ini, sehingga untuk topologi mesh ini tidak disarankan untuk skala jaringan yang besar ya. Dia dikatakan lebih cocok itu untuk modus ad hoc. Jadi kalau sudah tiga perangkat begini
ya sudah speknya jangan lebih lah gitu ya, ad hoc. Misalnya Anda menghubungkan PC dengan PC, handphone dengan handphone, smartphone dengan smartphone, jangan banyak. Ya, kalau banyak, karena dia merespon sekian banyak koneksi, ya nanti jaringan ini akan menjadi macet begitu, sehingga tidak disarankan untuk jaringan yang skala besar dibangun seperti ini, tidak efektif ya. Tetapi topologi ini ada untuk jaringan sederhana maksudnya. Berikutnya topologi seluler ini ya, karena sel ya kita tahu mungkin lebih tepatnya diimplementasikan di jaringan wireless atau di jaringan, lebih pasnya lagi di jaringan telepon seluler, tapi bukan berarti tidak bisa dikembangkan di jaringan komputer, tidak bisa digunakan ya. Artinya dia terdiri dari sel-sel, satu sel di-cover oleh katakanlah satu access point ya, antar sel saling terhubung, jadinya seperti ini gambarannya. Ada sel A, sel B, sel C saling terhubung mengcover satu daerah. Sama karena ini kalau dengan kelemahannya itu, kalau satu access point pemancar di satu daerah down ya, dia juga akan bermasalah. Ini mirip dengan star tadi ya, star, topologi star sebenarnya, cuman dia diimplementasikan di jaringan wireless dan biasanya untuk mengcover satu daerah-daerah tertentu ya. Kalau lebih mudahnya kita asosiasikan langsung aja dengan jaringan telepon seluler. Telepon seluler itu kan di setiap daerah itu kan, daerah tertentu dipasang satu tower gitu ya, untuk mengcover wilayah tertentu. Misalnya letakkan satu tower atau pasang satu tower, nanti di daerah lain agak berjauhan lagi berapa kilometer begitu dia pasang lagi tower lagi, yang mana antar tower juga saling terhubung gitu ya, sehingga membentuk jaringan seluler jadinya. Oke, begitu ya. Berikutnya topologi internet. Topologi internet ini boleh dibilang sudah gabungan dari topologi yang ada, sehingga kalau dipetakan di map gitu ya dengan aplikasi ya jadi bentuk seperti ini ya, warna-warni. Ini maksudnya jaringan yang berbeda-beda ya, agak susah sih dijelaskan, dilihat gambar juga tidak begitu jelas, tapi singkatnya saja bahwa topologi internet adalah gabungan dari topologi atau jaringan-jaringan yang ada membentuk sebuah jaringan yang sangat besar di seluruh dunia, maka disebut dengan jaringan internet ya. Kemudian ini gambar sama saja, hanya ilustrasi yang berbeda saja. Nah, topologi hibrid ya gabungan juga ya dari topologi yang ada, misalnya topologi star, ring ya kan. Tapi topologi ring ini juga dibentuk oleh topologi star gitu. Jadi ini sudah kombinasinya. Nah, tentu karena ini sudah kombinasi ya, kok kita ngomong perangkat-perangkat atau katakanlah yang hardware yang digunakan ya sudah kombinasi juga gitu ya. Dan kalau kita ngomong kelebihan dan kekurangan juga, berarti dia mengakumulasi semua topologi yang ada ya, tergantung. Kalau di sini kita pecahkan, kita breakdown untuk starnya ya kelemahannya apa, ring kelemahannya apa, bass sini bass kelemahannya apa gitu ya. Jadi ini kita ilustrasi, ini jaringan bassnya misalnya, ini ringnya, ini topologi bassnya, ini topologi ringnya, ini topologi starnya misalnya begitu. Atau kalau kita ambil yang ini ya, ini topologi tree ya, pohonnya. Oke. Jadi itu kira-kira penjelasan tentang topologi ya. Jadi kembali lagi bahwa topologi artinya kita berbicara kalau secara fisik kita ngomong masalah susunan tata letak atau arsitektur jaringan yang kita bangun itu seperti apa, perangkat-perangkat itu disusun dihubungkan satu dengan yang lainnya.
Kalau kita berbicara topologi secara logika, itu artinya kita berbicara bagaimana aliran paket data ketika didistribusikan gitu ya, aliran paket datanya di penjaringan dari satu destinasi ke destinasi yang lainnya, itu bagaimana aliran paket datanya, apakah ya mengacu ke topologi yang sama tadi itu yang ada. Jadi kalau aliran paket datanya melingkar begini ya berarti secara logikal topologinya ring. Kalau aliran paket datanya lurus saja di backbone misalnya tadi saya ilustrasikan, berarti itu dia mengacu ke topologi bus. Kalau paket datanya tadi harus melewati konsentrator, hub, switch, start, router misalnya, itu topologi kalau secara logika itu star dan seterusnya gitu ya. Ya, semoga ini bisa memberi atau membantu Anda lebih memahami apa yang dimaksud dengan topologi. Terima kasih.